Oke, ketemu lagi. Kita memasak kali ini adalah ayam suwir, rendang ayam suwir. Ini ayamnya yang sudah disuwir. Kemudian ini ada ketumbar dan merica hitam yang sudah dihaluskan. Kemudian ada lengkuas yang sudah digeprek, batang serai. Kemudian ini daun-daun, ada daun salam, ada daun jeruk, ada daun kunyit, dan ada daun salam koja atau daun kari. Ini penyedap rasa. Ini adalah kelapa sangrai. Kemudian ini kemiri. Ini santan kental 1 liter. Dan ini adalah santan encer. Kemudian ada cabai 2 ons. Kemudian ini adalah bumbu halus dari bawang putih dan bawang merah, serta ada jahe 1 ruas jari. Kemudian ini sudah tersedia air kaldu yang tadi bekas ungkap ayam. Ini kita masukkan agar dia gurih. Kita hidupkan api. Apinya pertama tidak apa-apa, agak besar sedikit. Kita mulai. Pertama-tama kita masukkan dulu santan sedikit-sedikit. Santan saja dulu kita masukkan. Masukkan bumbu halusnya, bawang putih dan bawang merah. Ada 1 ruas jahe juga di sini, saya gabung saja. Kemudian kita masukkan cabai. Masukkan cabai giling merah. Masuk yang lain, ini kita aduk dulu. Kamu lihatlah itu. Kita aduk dulu. Kemudian kita masukkan batang serai dan lengkuas. Kita masukkan ketumbar dan lada hitamnya. Ketumbar dan lada hitam sudah masuk. Kemudian kita masukkan daun-daun. Daun-daun ini terdiri dari daun salam, ada daun jeruk, ada daun kunyit, terus ada daun yang spesial kalau saya masak itu ada daun salam koja. Daun salam koja itu punya aroma yang cukup bagus, cukup kuat. Biasanya dipakai untuk memasak kari, bumbu India. Orang-orang India atau orang-orang Arab itu membuat kari selalu menggunakan daun salam koja. Oke. Kemudian kita masukkan pegang tinggi kayak dia.
kita masukkan kemiri yang sudah kita giling halus dan sedikit berminyak, juga kelapa sangrai tadi. Kita aduk lagi. Kita aduk terus jangan sampai pecah santan, kan goyang-goyang Kak. Terus nonton HP mati. Oke, kita aduk ini apa namanya bumbu tadi biar dia larut. Kelapa rendangnya tadi kita aduk-aduk biar dia larut. Nah, kalau sudah mendidih, santan ini yang pertama ini agak kering sedikit, itu baru kita masukkan santan kental perlahan-lahan. Aduk. Ya, ini kita aduk terus sampai nanti dia agak berkurang, baru kita masukkan santan kental. Nanti akan kita lihat lagi. Oke, ini kita keringkan sedikit lagi. Ini sudah mendidih. Yang santan encerang tadi sudah mendidih, kita keringkan sedikit lagi. Setelah ini kita masukkan sedikit demi sedikit santan yang kentalnya. Ini kualinya mungil karena kita hidupnya pindah-pindah, jadi kualinya mungil. Kecil. Pegang Kak. Lalu kita aduk terus, kita masukkan santannya sedikit demi sedikit, jangan masuk semua. Kita pilih santan kental saja, airnya dan kita masukkan. Sedikit demi sedikit. Percikannya Bi. Tangannya tremor Kak. Tangan Nabinya tremor. Jadi Iya, itu jatuh dia. Ini harus diaduk-aduk terus. Nah, kalau nggak diaduk nanti dia pecah santannya, akan membuat tidak bagus di hasil bumbunya nanti, hasil akhirnya. Abi, kayak ini tuh masih butuh. Kayak baju walis tuh masih butuh. Masih itu kan kayak Abi. Ini kita aduk terus sampai dia nanti mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, kita kurangin apinya. Ini masaknya, persiapannya tadi mungkin sekitar 1 jam, masaknya sekitar 6 jam, baru akan
menjadi rendang yang sempurna. Rendang kali ini rendang ayam suwir, jadi sama saja sih sama rendang daging, cuman ada bumbu ayam, nanti bumbu penyedapnya rasa ayam itu saja sih, tapi bumbu-bumbu yang digunakan sama saja sama rendang daging. Nih. Coba. Oke, ini sambal kental sudah masuk semua dan sudah mendidih. Kita kecilkan api, kita masaknya dengan api kecil saja, jadi tidak api besar, agar dia sempurna. Agar dia sempurna masaknya, ini kita aduk-aduk saja. Ini api kecil dan api yang besar. Kalau api besar nanti dia cepat kering, tetapi dia tidak bagus. Nah, masak rendang itu agar dia tahan lama juga, agar rasanya juga enak, dia harus dengan api yang kecil. Masaknya harus sabar lama, ada 6 jam, sekitar 6 jam kita aduk-aduk terus. Nanti kita lihat hasilnya lagi. Ini sudah menjadi kalio, itu sudah saya masukkan tulang-tulang ayamnya agar nyatu aromanya, rasa dari ayam itu sebelum daging suwirnya masuk. Kalau daging suwirnya masuk dari sekarang, wah, bukan jadi rendang ayam suwir, dia jadi bubur rendang ayam, rendang bubur ayam. Jadi nanti kita masukkan, udah agak berkurang lagi nih kuahnya, nanti baru kita masukkan. Nah, seperti itu. Nah, ini tugas kita hanya gini-gini aja nih sampai dia kering nanti. Aduk, jangan sampai lengket. Kalau kita lama tinggalkan, kita nggak aduk terus, dia lengket. Wah, pahit dia, bos. Kalau dia pahit, silahkan nikmati hasil karya sendiri. Orang lain tak mau makan, habiskan sendiri. Makanya nanti selama total masaknya itu sekitar 6 jam, kurang lebih 6 jam. Kalau lebih sedikit, kalau kurang pun sedikit, paling 15 menit toleransi ya. Kalau orang mesin masak itu pasti cara toleransi dia. Nah, ini sudah mulai menyiksa ini, karena dia sudah mulai lompat-lompat tuh kuahnya, sudah mulai menyiksa. Kadang-kadang kena kaki di bawah situ, wah sedap rasanya itu. Nikmati saja. Masak itu penuh perjuangan. Untuk membuat suatu masakan yang enak itu terkadang penuh perjuangan. Kayak kalau hanya tinggal makan saja ya nggak tahu. Kita coba. Oke, ini kita tidak pakai bumbu-bumbu gulai yang siap saji ya. Kita murni bumbunya yang tadi saja. Jadi tertulis di video ini, nanti tertulis satu persatu nanti. Nah, itu saja tugas kita ya. Ini terus nih mengaduk, diaduk terus sampai nanti ayam belum kita masukkan. Nanti kita masukkan ayam itu. Ini ada tadi bumbu, saya mengambil kapulaga dan cengkeh saja agar dia bertambah nikmat.
saya gunakan itu. Oke. Oke, kita masukkan, itu sudah kental. Kita masukkan ayam suwirnya. Ayam suwirnya kita masukkan. Dan ayam suwirnya sampai semuanya. Oke. Jangan dekat-dekat, tak tembak nanti. Udah masuk. Ya. Ini tinggal kita keringkan sampai nanti dia hitam, sampai dia keluar minyak, sampai kering dan keluar minyak. Enggak ditambah minyak ya, kita tidak tambah minyak, dia akan, minyak itu akan keluar dari santannya sendiri. Santan tadi akan menghasilkan minyak. Ini buat rendang itu, kok rendang ada minyak, ini pakai minyak ya, ditambah minyak? Enggak, rendang itu tidak ada menggunakan minyak goreng ya. Saya ditambah-tambah minyak, biarin aja dia masak dengan api kecil, nanti dia akan keluar minyak sendiri. Kalau ditambah minyak itu, nah itu masak, mungkin masak cepat gitu, tidak masak dengan etika yang benar. Ada. Ini harus diaduk. Kalau kita tinggalkan bisa gosong dan pahit, dia tidak akan enak. Ini namanya masih kalio ya, masih berbentuk kalio, belum rendang, belum jadi rendang. Kita aduk sampai dia kering, sampai dia menghitam. Ini sudah mulai kering, tapi ini masih berwarna coklat. Nanti kita akan selesai dia di kehitaman ya, nah coklatnya coklat gelap itu, coklat gelap sampai kehitaman. Makanya masa rendang itu sangat lama. Masak rendang itu sangat lama sekali, sampai 6 jam. Ya biar keluar minyaknya sendiri. Nanti dia akan sampai menghitam. Ini kita aduk terus, karena di sini kalau kita nggak aduk, nah dia akan rentan lengket nih, karena dia kuahnya sudah nggak ada, dia sudah mulai kering. Jadi kalau kita biarkan, dia akan lengket dan dia akan pahit. Makanya harus diaduk terus. Ini udah hampir masak. Itu kita lihat sudah keluar minyak. Ini di pinggir-pinggir ini sudah ada minyaknya. Nah ini yang akan membuat dia nanti
kita biarkan terus sampai kering. Ini masih basah namanya. Tapi kalau di Jawa, saya tinggal di Jawa Tengah, di Bandung juga dulu, sebelum di sini saya di Bandung itu, di rumah makan Padang rata-rata rendang itu kayak gini, nangnya kayak gini, gak ada yang sampai hitam. Jadi agak aneh gitu loh. Nah, ada satu rumah makan yang saya kenal, saya tanyain, lah, udah ini kenapa rendangnya kok tidak hitam? Wah, itu lama bang katanya, kalau kita masak terlalu lama, sementara seperti ini saja sudah dibeli orang, ya kita masaknya seperti ini saja, ngapain kita harus lama-lama sekali. Nah, jawaban mereka seperti itu. Ada lagi yang rasanya itu berbeda dengan biasa kita makan rendang di Padang, Sumatera Barat. Lah, ini kenapa? Saya pernah tanya juga, ternyata yang punya rumah makan bukan orang Padang, orang Jawa yang membuat usaha rumah makan Padang. Lah, rasanya aneh gitu loh. Terus dia bilang, saya tanya, ya ini pengakuannya yang punya rumah makan sih orang Minang, tapi sudah lama di situ. Tapi saya rasa meragukan itu. Terus jawabannya, kenapa ini berbeda rasanya dari renang ini? Dia bilang menyesuaikan selera orang sini. Tapi setiap saya masak, saya berikan teman-teman saya, kita beri ke teman-teman untuk makan, malah mereka bilang ini enak gitu ya, lebih enak daripada yang di rumah makan di sini. Mungkin ada beberapa bumbu yang tidak masuk, atau itu tadi seperti di video sebelumnya, etika masak yang berbeda. Kemudian ada lagi bumbu yang kurang. Orang di sini di Jawa itu rata-rata tidak pernah menggunakan yang namanya daun kunyit untuk memasak. Nah, padahal cita rasa dari yang dihasilkan dari daun kunyit itu cukup bagus sekali. Nah, ini sudah minyaknya sudah semakin banyak. Ketika santannya itu kental, kelapanya bagus, santannya banyak. Nah, itu dia akan minyaknya akan semakin banyak gitu. Jadi nggak perlu ditambah minyak goreng, nggak perlu ditambah minyak goreng saat kita memasaknya gitu loh. Nah, ini adalah minyak yang dihasilkan oleh santan gitu. Nah, ini akan semakin harum. Artinya minyaknya minyak kelapa. Sama waktu kita masak menggunakan minyak sawit itu berbeda sekali ketika kita menggoreng dengan minyak kelapa. Itu minyak kelapa akan lebih wangi gitu. Makanya jangan ditambahin minyak goreng, minyak sawit saat memasak rendang. Sabar saja. Intinya adalah di kelapanya. Ketika kelapanya santannya banyak, saya tadi pakai kelapa ini 5 kelapa. Saya kurangkan sedikit untuk kelapa sangrainya. Kemudian saya ambil sedikit untuk makan-makan, ya, untuk dikukus, untuk kue dan sebagainya. Ya mungkin 4,5 lah, 4,5. Tapi saya masukkan itu 1 liter. Ini saya buat ayamnya 1,5 kilo. Santannya 1 liter itu santan kental. Kemudian sisanya itu santan encernya tidak encer sekali, artinya itu masih santan gitu loh. Jadi ya seperti itu. Dan di sini tidak menggunakan minyak goreng sama sekali. Tadi minyak yang ada dari sini adalah kandungan dari minyak santan yang keluar dari santan. Kemudian ada minyak dari kita ngungkap ayam tadi. Ngungkap ayam tadi itu kan ada kaldu itu ada minyaknya. Nah, minyak dari ayam itu. Nah, kandungan minyak hanya dari situ saja. Jadi kalau orang bilang masakan Padang itu kolesterol, tapi santan kalau sudah seperti ini, saya pikir tidak kolesterol gitu. Saya pikir tidak terlalu tinggi kolesterolnya. Kalaulah masakan Padang itu tinggi kolesterol, orang Padang umurnya pendek-pendek dong, matinya kolesterol semua. Tapi ternyata umurnya tua-tua, artinya sampai usia lanjut masih hidup gitu loh. Kalaupun ada yang
mati muda ya itu takdir gitu. Kalau mati itu bukan karena makanan. Nah, mereka nggak ada yang sakit dirawat karena kolesterol itu. Coba cek rumah sakit M Jamil Padang, mana ada sakit karena kolesterol, sakit karena ini. Ya merata lah, sama aja seperti kota-kota lain seperti itu. Nah, ini sudah coklat, kita harus biarkan terus. Ini masih ada 1 jam mungkin, kita biarkan, dia akan kering lagi. Nah, dia akan lebih hitam lagi nanti, akan lebih gelap lagi warnanya. Ya, kita harus aduk terus, kita aduk terus. Sudah bertambah gelap coklatnya dari tadi, sudah bertambah gelap, tapi kita akan masak, kita akan biarkan. Jadi kalau menurut saya rendang ini adalah gulai yang nanti pas saat kering menjadi goreng, karena dia ada minyak yang keluar dari santan kelapa itu sendiri, dia menggoreng bumbu-bumbu itu. Nah, itulah yang akan menjadi hitam. Tapi jangan pakai api besar. Kalau pakai api besar, dia tidak akan mampu membuat hitam gitu loh. Apinya segitu aja tuh, api kecil saja, kecil saja. Dari awal sudah seperti itu. Nah, ini kita aduk sekali-sekali supaya jangan lengket, supaya jangan gosong. Balik-balik aja, artinya jangan diam sampai lengket. Nah, ini ada agak lengket sedikit, tapi itu nggak apa-apa, itu bisa kita gosok di sini. Nah. Kalau di buat rumah makan Padang udah selesai nih, khususnya rumah makan Padang yang berada di luar Sumatera seperti di Jawa ini. Saya lihat beberapa, yaitu ya rendangnya ya seperti ini. Saya pikir ya masih belum sempurna gitu. Rendang itu ini memang sudah bisa dikatakan rendang, tapi dia termasuk rendang basah. Rendang basah ini tidak tahan, artinya expired date-nya dekat sekali. Kalau rendang kering itu dia tahan 1 bulan juga tidak akan berubah biasanya rasanya. Nah, untuk mendapatkan rendang yang tahannya lama sekali itu ya kita perlu ikuti etikanya. Kalau bumbu sih itu ke rasa, tapi kalau ke ketahanan itu lebih ke etika masak seperti itu. Nah, ini sudah mulai dia coklatnya sudah mulai coklat tua. Aduk terus. Ini mengaduknya justru saat seperti ini yang itu kesabaran mengaduknya. Kita harus jangan sampai terlalu lama kita biarkan, dia akan lengket dan menghitam. Itu nanti merusak rasa. Kita biarkan mungkin sekitar setengah menit atau 1 menit, baru kita aduk lagi. Itu boleh seperti itu, asal jangan apinya besar, apinya kecil saja. Nah, apinya kecil saja. Ini sebenarnya sudah jadi rendang ya, tapi kalau saya sendiri ketika memasak rendang itu harus lebih kering dari ini lagi agar dia lebih tahan, artinya rasanya itu bisa bertahan lama, jadi nggak cepat basi, nggak cepat kadaluarsa. Jadi rendang ini beberapa orang sudah tes ke Balai POM, Badan POM, pengawas obat makanan, itu sudah dites, dilihat berapa lama ketahanannya, apakah sudah tumbuh mikroorganisme, sudah berkembang biak mikroorganisme atau belum. Ternyata hasilnya sampai 1 bulan masih bagus, masih belum ada tercemar oleh mikroorganisme. Nah, ya harusnya itu didapat dengan etika masak yang benar. Nah, ini
lebih gelap lagi warnanya. Agak gelap lagi warnanya tuh. Nanti beberapa, mungkin ini ada setengah jam sampai 1 jam lagi. Kita tunggu, ini sudah memakan waktu 5 jam dari awal memasak tadi. Biasanya setengah jam atau bahkan sampai 1 jam. Ini sudah selesai. Kita bisa matikan kompornya, kita bisa hidangkan, kita bisa sajikan. Nah, rencananya setelah ini saya akan membuat menu yang di luar gulai, yang di luar menggunakan santan. Saya akan buat dendeng lombok ladonya lado merah, cabenya cabai merah, menggunakan cabai merah. Saya sudah siapkan sih sebenarnya bahan-bahannya, tapi ya ntar next time, konten selanjutnya kita akan coba bagaimana memasak dendeng lombok ala Sumatera Barat. Untuk awal-awal saya akan masak masakan Sumatera Barat dulu. Nanti saya akan coba masak Chinese food dan Euro food. Nah, ya kita lihat saja. Saya akan selalu bagikan. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang berniat untuk usaha kuliner. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan dapat menjadi inspirasi, menjadi suatu ide untuk teman-teman menambah menu. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat membantu menghasilkan bagi teman-teman yang berbisnis kuliner atau dalam masa-masa seperti ini. Itu banyak memang teman-teman, saudara-saudara kita yang tidak bekerja karena perusahaan tempat dia bekerja atau usahanya terhambat atau terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Mungkin ini bisa jadi suatu ide atau suatu langkah usaha yang bisa membantu. Ya, selagi kita berusaha apapun, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jangan lupa berdoa. Satu lagi tips dari saya, ketika memasak, kesempatan kita untuk menambah salawat kepada Nabi. Saat kita mengaduk ini, ya kita baca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, mudah-mudahan makanan ini diberkahi, karena makanan adalah rezeki yang Allah berikan pada kita. Apalagi ketika makanan tersebut kita jual. Nah, yang kita kejar dari segala rezeki yang Allah berikan adalah rahmat atau berkahnya. Nah, ketika Allah berkahi rezeki itu sedikit, maka dia juga akan cukup. Tapi kalau berkah Allah tidak ada, sebanyak apapun rezeki, ya akan hilang begitu saja, tidak bermanfaat. Nah, itu sudah agak menghitam ya, sudah lebih gelap. Kita akan tahan sampai kita lihat 30 menit lagi, sampai 1 jam gini aja terus. Nah, nanti saya akan di akhir video saya akan lihatkan hasil jadinya dalam bentuk sajian di piring. Oke, jumpa lagi di menu-menu selanjutnya. Oke, ini saya pikir sudah kering, sudah cukup ya, sudah menjadi. Kita ini minyaknya sudah kering. Juga kalau membiarkannya lama, sebenarnya masih bisa kita
biarkan agak setengah jam lagi. Tapi ini kali ini kita cukupkan aja sampai sini karena dia udah jadi ya. Jadi totalnya 5,5 jam masaknya. Oke, kita matikan kompornya dan kita salinkan ke piring untuk dihidangkan. Oke, ini dia sudah jadi. Sudah jadi rendangnya, rendang ayam suwir. Oke, sampai jumpa di menu selanjutnya.